Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hatiku semua, semoga Allah mudahkan urusan kita hari ini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qad ja'atkum syahrun ramadhanun syahrun mubarakun kataballahu alaikum siyamuhu fihi tuftahu abwabal jinan wa tughlaqu abwabul jahim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul karim. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak terasa kita sudah memasuki bulan Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut Ramadan itu sebagai bulan yang penuh dengan keberkahan atau syahrun mubarakun. Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan keberkahannya kepada umat Islam, hamba-hambanya yang beriman kepada Allah, dan bahkan keberkahan ini juga diberikan kepada hamba-hambanya meskipun tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, qad ja'atkum syahrun Ramadan syahrun mubarakun kataballahu alaikum siyamuhu fihi tuftahu abwabal jinan wa tughlaqu abwabul jahim wa tughallu fihi syayatin fihi lailatun khairun min alfi syahrin man khurima khairuha faqad khurima. Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan keberkahan. Allah telah mewajibkan kalian saum. Di bulan itu pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Di bulan itu terdapat suatu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Siapa saja yang tidak diberikan kepadanya kebaikan pada malam itu, berarti diharamkan baginya segala rupa kebaikan. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasa'i, Al-Baihaqi dari Abu Hurairah. Maka kita harus merasa rugi jika kita menyia-nyiakan bulan yang agung ini, bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Sebagaimana Nabi bersabda, roghima anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya wa roghima anfu rajulin dakhala alaihi ramadan summan salakha qabla ayyughfar lahu. Sungguh rugi orang yang ketika namaku disebut di sampingnya tetapi dia tidak bersolawat atasku, kata Nabi. Jadi rugi kalau Nabi Muhammad disebut namanya tapi tidak kita mengucapkan solawat. Sungguh rugi seorang yang bertemu dengan Ramadan lalu Ramadan berlalu darinya sebelum dosa-dosanya itu diampuni. Jadi rugi kalau Ramadan selesai tapi dosa-dosanya masih numpuk, belum diampuni oleh Allah karena tidak diisi dengan amal-amal yang soleh. Ya, jemaah sekalian, oleh karena itu Ramadan adalah kesempatan yang sangat ditunggu-tunggu seharusnya oleh orang-orang yang beriman, dinanti-nanti begitu, karena memang urusan Ramadan ini urusan keimanan ya. Kalau
Kalau yang gak beriman memang bedanya apa sih ya Ramadan dengan bukan Ramadan, apalagi orang-orang yang kafir. Ya mereka makan biasa kan, mereka bekerja biasa, mereka bisnis biasa. Tapi tentu bagi orang-orang yang beriman tidak begitu ya. Karena ada pandangan lain terhadap Ramadan ini, yakni bulan yang penuh dengan kemuliaan tadi ya. Sehingga sangat rugi kalau kita tidak memanfaatkannya untuk kebaikan, untuk mendapatkan berbagai keutamaan. Dan karena kita tunggu-tunggu, maka seharusnya kita berusaha untuk memanfaatkannya dengan berbagai ibadah dan amal soleh. Karena memang Ramadan tidak lama ya, hanya 29 atau 30 hari. Kita sangat merasakan cepat sekali perputaran waktu ini. Serasa baru kemarin kita Ramadan, sekarang kita sudah Ramadan lagi. Kita sekarang tanggal 1, mungkin tak terasa ujug-ujug mau lebaran aja gitu kan. Jadi kalau kita tidak memanfaatkannya dengan menyambutnya dengan amal-amal yang baik, tentu kita akan rugi. Oleh karena itu jangan sampai kesempatan Ramadan ini berlalu sia-sia. Raih keutamaan Ramadan dengan melipat gandakan amal soleh secara bersungguh-sungguh ya. Memperbanyak berbagai kegiatan-kegiatan yang positif, baik itu tadarus Al-Quran ya, baik tadarusnya atau tilawahnya masing-masing dengan target masing-masing. Mungkin ada yang targetnya selama sebulan 1 kali tamatan, ada yang 2 kali tamatan ya. Ya masing-masing pokoknya harus punya target, dan tiap orang tentu bisa beda-beda ya. Memperbanyak sholat sunnah ya. Jangan hanya cukup dengan taraweh, kalau bisa malam sebelum sahur juga dilanjutkan atau ditambah dengan sholat malam yang lain ya. Bisa dengan sholat hajat, bisa dengan sholat tahajud, bisa dengan yang lain-lain. Jangan karena sudah taraweh tadi, jangan begitu, tapi harus menambahi terus ya. Bahkan para sahabat itu ada yang selama semalaman penuh sholat sunat aja begitu. Ya, tidak cukup dengan sholat tarawih yang hanya 11 atau 23 ya. Jadi tidak ada batasan sebetulnya sholat malam di bulan Ramadan ini, sesuai dengan kesanggupan ya. Kalau Nabi memang cuma 11 rakaat, tetapi kan rakaat pertamanya Al-Baqarah ya. Rakaat keduanya Ali Imran. Jadi ya wajar kalau Nabi mah 11 juga, karena satu rakaatnya panjang-panjang gitu ya. Nah kalau kita mah hari panjang tidak bisa, ya sudahlah kita perbanyak saja rakaatnya gitu, supaya mengimbangi kualitas sholat kita. Atau dengan sedekah ya, dengan zakat, dengan itikaf. Itikaf itu tidak harus 24 jam. Kalau Ramadan bisa setengah jam juga bisa diniatkan itikaf. Misalnya di rumah nggak ada kegiatan, nonton TV bosen begitu ya, cutang chatting juga bosen, sudah aja ke masjid gitu. Mau baca Quran ke, mau gogoleran ke, mau apa ke. Ya bagusnya sih ya melaksanakan kegiatan-kegiatan yang baik ya, bukan tidur. Ya, qiyamul lail, bangun malam, beramar ma'ruf nahi munkar atau berdakwah, dan berbagai aktivitas lain yang bernilai baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sangat mencintai orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai amal ibadah. Ya, dalam hadis qudsi Nabi SAW menyampaikan firman Allah, dan tidaklah hambaku bertakarub kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dari apa yang aku fardukan atasnya. Jadi kalau kita melaksanakan kefarduan, Allah itu sangat suka begitu. Dan hambaku terus bertakarub kepadaku dengan amal-amal soleh yang berupa bentuk amal nawafil atau bentuk amal sunnah, dan aku mencintainya. Jadi Allah lebih mencintai hamba-hambanya yang setelah menunaikan kewajiban juga melaksanakan yang sunnah-sunnah begitu ya. Apalagi pasti orang yang melaksanakan amal sunnah itu sudah melaksanakan amal wajib, gitu nggak mungkin hari sunnah dilakukan, hari yang wajib tidak ya. Ya hari tadarus ikut, hari saumnya tidak, itu kan nggak mungkin ya.
Makanya Allah lebih mencintai hamba-hambanya yang melaksanakan amalan sunnah, karena pasti yang wajibnya sudah ditunaikan. Nah, hadis yang disebutkan tadi menjelaskan tentang bagaimana takarrub kita kepada Allah dengan berbagai amal ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Oleh karena itu, menyibukkan diri dengan kebaikan di bulan Ramadan ini sungguh sangat utama, karena setan, ya, meskipun sudah disebutkan dalam hadis yang tadi di awal dibacakan bahwa selama Ramadan ini setan dibelenggu, ya, diikat begitu. Kalau setan punya tangan punya kaki, barangkali diikat kaki dan tangannya. Tetapi kan yang namanya hawa nafsu itu tidak diikat, yang mengikatnya diri kita sendiri. Ya, kalau ada orang yang bulan Ramadan ini masih berbuat buruk, berbuat maksiat, itu tandanya yang bekerja bukan setan yang menggoda dirinya itu, tapi hawa nafsunya sendiri. Karena yang namanya keburukan itu kan bisa datang dari setan, bisa datang dari diri sendiri. Kalau Ramadan mah pasti itu yang bikin seseorang menjadi tidak baik itu bukan setan, karena setan mah sudah jelas diikat oleh Allah, itu dibelenggu. Tapi pasti datang dari nafsu manusia. Makanya tidak sedikit ungkapan yang menyebut bahwa saum itu sesungguhnya adalah peperangan antara kita dengan hawa nafsu kita, ya, bukan sekedar peperangan dengan setan. Hikmah dari saum yang paling tinggi, yang paling utama adalah bertakwa, la'allakum tattaqun, ya. Para mufasir banyak menjelaskan, namun ada penjelasan yang sangat ringkas tentang takwa ini, yakni imtisalu awamirillah wajtinabun nawahi, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah itu karena kita menyadari bahwa perintah Allah itu sesungguhnya hakikatnya adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Allah ingin memberikan kebaikan melalui kewajiban-kewajiban itu, ya. Sebagaimana kita menjauhi larangan Allah itu karena kita yakin larangan Allah itu sesungguhnya adalah dalam rangka kita dijauhkan dari keburukan. Karena setiap larangan itu pasti mengandung keburukan yang dihindarkan, ya. Jadi harus diyakini dalam hati, Allah memerintahkan sesuatu itu pasti di dalamnya ada kebaikan. Dan Allah ketika melarang sesuatu kepada kita berarti di dalamnya ada keburukan yang hendak Allah jauhkan dari diri kita. Makanya harus senang gitu, orang yang bertakwa itu akan gembira ketika diperintah oleh Allah, ya, dan akan gembira juga ketika dilarang oleh Allah, karena kita hendak diberikan kebaikan dan hendak dijauhkan dari keburukan. Oleh karena itu, selama Ramadan kita berlatih melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah, maka ini pun harusnya kita lakukan selepas kita melaksanakan saum Ramadan dan berbagai ibadah di bulan Ramadan ini, di saat kita sudah masuki bulan-bulan yang lain, ya. Dan ketika orang-orang yang bertakwa ini sudah banyak gitu, ya, sudah mendominasi suatu negeri, suatu kaum, bukan hanya orang per orang, maka janji Allah yang lain adalah Allah akan memberikan keberkahan langit dan bumi kepada satu kampung, kepada suatu negeri, bukan hanya kepada orang per orang. Kalau tadi kan orang per orang tuh yang berbuat baiknya, ya. Tapi kalau ketakwaan itu sudah menjadi dominasi di suatu negeri, di suatu kampung, maka keberkahan itu bukan hanya bagi orang per orang, tapi bagi seluruh kampung, seluruh isi kampung, seluruh isi negeri. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi walakin kadzdzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Itu Quran surat Al-A'raf ayat 96, ya. Jika suatu negeri beriman bertakwa kepada Allah, maka Allah akan membukakan keberkahan di langit dan bumi. Namun banyak di antara mereka yang akhirnya mendustakan ayat-ayat Allah, dan dengan kedustaan itulah maka Allah menurunkan adab, menurunkan siksa bagi siapapun yang melakukan pelanggaran dan kemaksiatan kepada Allah. Jemaah sekalian, di hari pertama kita melaksanakan ibadah Ramadan ini, mari bersama-sama kita luruskan niat, ya. Niat kita semata-mata karena kita melaksanakan perintah Allah. Mari bersama kita kuatkan diri kita untuk mengisi Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dengan anggapan siapa tahu tahun depan kita tidak ketemu lagi dengan Ramadan. Kita alhamdulillah bisa masuk tanggal 1.
Banyak orang yang bercita-cita masuk Ramadan tapi tidak kesampaian, ya. Ada yang seminggu sebelumnya meninggal, ada yang seminggu sebelumnya sakit sehingga tidak bisa sahur. Bahkan ada yang ya mungkin 1-2 jam sebelum Ramadan itu sudah ada yang meninggal, ada yang sakit dan sebagainya. Kita alhamdulillah diberikan usia dan kesehatan. Kita mohon kepada Allah mudah-mudahan usia dan kesehatan kita digenapkan sampai nanti di akhir Ramadan. Namun sekali lagi karena yang namanya usia tidak tahu, siapa tahu tahun depan kita tidak lagi bisa melaksanakan ibadah Ramadan, makanya jadikanlah Ramadan ini seolah-olah merupakan Ramadan terakhir bagi kita supaya kita bersungguh-sungguh mengisinya dengan amal ibadah dan kegiatan-kegiatan lain yang baik. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita, menganugerahi kekuatan kepada kita sehingga kita bisa mengamalkan, melaksanakan seluruh ibadah Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dan semoga kita diantarkan dengan ibadah itu menjadi manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.